Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai menghadiri eksklusif screening sebuah film. Film ini nih asu tenan. Memberangus kecerdasan berkata-kata saya. Jadi saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi, ini penuh dengan gejolak emosi. PPC, karya dari teman-teman PPA, Pola Pertolongan Allah. Film ini betul-betul mengaduk-aduk pikiran dan perasaan. Begitu scene pertama saya sudah menyodorkan konflik dalam pikiran kita sendiri, dalam batin kita sendiri tentang apa-apa yang kita yakini berbenturan dengan realitas yang disodorkan oleh film itu. Pertama, film ini sederhana dan jujur karena banyak menampilkan kewajaran-kewajaran. Ilmu tertinggi adalah kesederhanaan, perilaku tertinggi adalah kewajaran. Jadi film ini menampilkan banyak kewajaran-kewajaran. Karena saya mendalami NLP dan neurosemantics, saya tadi sempat memperhatikan ada scene di mana ketika tokoh utama ini mendengarkan ayahnya, pada satu titik di mana yang dipikirkan oleh tokoh utama ini ternyata meleset tanpa berkata-kata, matanya langsung turun ke bawah. Gerak bola mata ini mengindikasikan adanya akses perasaan. Boleh jadi bukan itu yang dimaksud dan membuatnya kecewa. Saya pikir ini film digarap secara detail dalam hal simbol-simbol pesan. Dengan gerakan nonverbal saja memberikan pesan yang kuat. Kemudian ada scene di mana tokoh ini marah dengan Tuhan dengan mengeluarkan kata-kata tertentu, dan ini menurut saya keren karena ini jujur. Saya jadi teringat ketika saya berada pada satu situasi, entah ini masalah, entah ini musibah, entah ini ujian, entah ini cobaan, tetapi situasi yang betul-betul saya tidak inginkan. Selama ini doa yang saya lantunkan adalah doa, boleh dikatakan doa yang jaim. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk mampu menghadapi, melewati cobaan ini. Tapi pada saat itu saya berdoa, ya Allah, aku ingin keluar dari situasi ini. Jujur, apa yang aku inginkan, ku sampaikan kepada Tuhanku. Justru kejujuran, keterbukaan terhadap vulnerability, kelemahan itu menjadi kekuatan. Pemilihan tokoh-tokoh juga sesuai dengan karakter dan laku, ekspresi dan laku dari cerita itu. Maka film ini saya anggap sebagai bahan yang padat dan valuable untuk mempelajari ilmu neurosemantics. Ilmu tentang bagaimana manusia beroperasi, tentang bagaimana manusia menyelesaikan konflik dan masalah dalam dirinya, bagaimana manusia menghadapi situasi di luar dirinya, bagaimana manusia mampu melihat hal-hal tak kasat mata di balik peristiwa yang kasat mata, tentang moral bagaimana sebuah keluarga dijalankan meskipun di dalamnya penuh dengan konflik dan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan masing-masing pihak dan dijalankan sesuai syariat. Jadi tidak ada scene yang dikhawatirkan melanggar syariat-syariat. Film yang memberikan nilai-nilai sekaligus laku yang dibutuhkan oleh bangsa kita ini. Dan kalau ada yang mengatakan kok ada ya pengalaman seperti itu, seperti yang diceritakan di film, kenyataannya
memang film ini lahir berdasarkan kisah nyata. Apa yang saya sampaikan ini tidak cukup mewakili bagusnya film itu, sehingga lebih baik kita tunggu cerita-cerita dari Anda yang menonton film itu. Silakan Mas Ida. Ya Allah, terima kasih undangannya Mas Randy, Iba, dan Mas Sony semuanya. Aduh, alhamdulillah saya sebagai konsultan keluarga seneng banget ada film kayak gini. Terima kasih. Biasanya kalau ada film tuh orangnya udah nggak ada, tapi ini orangnya masih muda, masih ada, terjadi di film. Dan di sini doakan mudah-mudahan Allah jaga keluarga ini untuk jadi tetap inspirasi, dan film ini jadi pengingat untuk terus berada dalam zona yang dicintai sama Allah. Biasanya film itu jaim, dibuat-buat, terus ada beberapa adegan yang dipaksakan. Jadi alhamdulillah tidak ada sama sekali adegan berpegangan tangan bahkan ya. Jadi benar-benar dijaga Islamnya, itu mestinya seneng banget ya. Benar bisa ditonton dari segala kalangan. Kalau ditanya scene terbaik yang nancep di Misida itu tadi yang pertama, kalau misalnya ngalamin masalah keluarga, konsultasi keluarga, itu biasanya memang si ayah tadi emang gemesin banget ya. Eyang berarti ya. Mudah-mudahan bisa ketemu sama Eyang ya. Biasanya yang terjadi begitu, ayah yang memaksakan anaknya. Masya Allah, kalau dari yang Misida pelajari di konsep Steven, thinkingnya kelihatan banget ya. Bener-bener dingin, cool. Terus ketika ada masalah nggak disampaikan ke siapa-siapa. Itu thinking banget, keren banget, dan tough banget gitu ya. Marah itu pasti terjadi pada semuanya ya. Jujurnya itu yang dimunculkan, dan hebatnya adalah ketika anak tidak menunjukkan marah kepada ayahnya yang membuat hidupnya seperti itu gitu. Jadi itu Masya Allah, mungkin itu adalah salah satu cara Allah untuk menolong keluarga ini, karena anaknya nggak marah meskipun dibuat sama orang tuanya seperti itu. Dan kemudian tadi ada titik ketika ayahnya meminta maaf. Jadi ada 2 kali saya dapat ketika mamahnya bilang, tadi karena ayah nggak pernah minta maaf sama anak. Itu aku temuin banyak banget kasus kayak gitu. Anak-anak yang tersekat psikologisnya, terjadi fiksasi, regresi karena orang tuanya nggak mau minta maaf. Makanya tadi ketika ada momen ayah minta maaf sama anak, itu luar biasa. Bahwa perjuangan itu memang kata kerja ya. Jadi kemenangannya harus dengan suatu effort dan juga pengorbanan. Bukan hadiah yang dapat begitu aja didapatkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi wasilah hidayah bagi orang. Kita hanya selalu melihat fisik, tapi kita nggak sadar kalau kadang Allah membutuhkan hati kita. Nauzubillah min dzalik. Dan kadang kita juga salah memaknai takdir yang Allah kasih. Kita selalu seuzon, kita selalu nanya, tapi nggak pernah memahami apa sih sebenarnya yang Allah kasih itu, kenapa Allah kasih kayak gini. Dan tadi saya beberapa kali nangis itu, ingat Mas Randy ketika masih naik motor dulu sambil pulang nangis. Ini nangis kan Mas? Saya tiap lihat orang ini terharu Bapak. Makanya scene yang favorit itu selain scene person yang supaya nggak tidur di pom bensin gitu ya. Mahal, cocok jadi pengusaha pom bensin ya, punya berbagai cabang. Film ini asu tenan. Memberangus kecerdasan berkata-kata saya. Jadi saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi, ini penuh dengan gejolak emosi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasanya lucu tapi kok jadi nggak lucu ya. Yang pertama, Masya Allah, saya nggak nyangka guru saya Ustadz Reza Randy seganteng itu ketika muda. Jadi kamuflase. Dan saya ada pertanyaan dari awal sampai akhir muncul yang semoga nanti bisa terjawab. Tadi yang satu gondrong sama yang suka nyupir, tadi orang bejat itu, 2 orang itu siapa gitu ya? Apakah Ustadz Sonia bikin, Kang Helmi atau gimana ya? Jangan-jangan itu lucu juga Pak Uang gitu ya. Baik, Bismillah. Jadi sebuah kebanggaannya, apalagi saya kenal betul dengan para pemain, bahkan sini juga ada Amrul Umami ya, seorang director ya.
Jadi anak kenal betul beliau dulu sebelum jadi siapa-siapa ya. Kita sempat memulai karir beliau dulu, saya mau menemani. Sekarang masya Allah, tabarakallah. Kita doakannya perfilman Muslim Indonesia bisa menjadi leader ya di Indonesia. Ini sebuah tontonan yang menjadi tuntunan, dan rasa-rasanya kita harus mendukung tontonan ini. Film PPC ini menjadi film bestseller 10 juta penonton di Indonesia. Amin. Amin. Sama kayak Ibu Penny tadi gitu ya. Dari awal saya datang, saya beruntung tadi pas saya sempat beli kopi, Ustaz Reza Rendy sampai ini udah mau mulai. Oke, siap. Dan saya merasa beruntung dan rasa-rasa nanti kalau teman-teman mau promosikan film ini, pastikan ajak kawan-kawan di luar sana nonton dari detik pertama. Karena buat saya dari detik pertama itu emosinya sudah nanjak, masya Allah. Ini direkturnya dan sutradara, masya Allah. Jadi dari pertama itu kan masih intro ya, tapi langsung, langsung emosional kalau buat saya. Dan lalu masuk ke film, dan peak state-nya buat saya adalah saya menyebutnya adegan kerupuk buta, Ustaz. Mungkin ini bisa jadi materi di PPA nanti ya, kerupuk buta. Jadi ketika saya merasa, hati saya ini kayak kerupuk yang mudah melempem terus buta gitu. Jadi saya menggambarkan adegan kerupuk buta ketika, ingat ya, ketika bukan Nusaibah, siapa tadi? Fathia. Ketika Fathia ketemu pedagang kerupuk yang buta menjelaskan Al-Hajj 46. Saya nangis ketika itu. Wah, ini peaknya. Bahwa ternyata ya nanti ditadaburi lah ya Al-Hajj 46. Makanya saya wah ini buat saya sebagai seorang trainer, saya juga punya banyak santri gitu ya. Wah, kayaknya materinya bagus nih, materi kerupuk buta gitu. Bahwa hati kita sering kali melempem, kena air mudah, kita nggak tahu apa yang dimaksud dari Allah. Buta hati kita, bukan buta mata kita. Dan saat itu Fathia dapat hidayah dan akhirnya dekat dengan Quran lagi. Dan satu hal yang setelah ini saya mau lakukan gitu ya, selain mempromosikan, wah gue pulang harus ngaji ini, gue pulang harus buka Quran, gue pulang harus tadarus, ngafal dan seterusnya. Jadi buat saya ini sebuah film yang menggerakkan, sebuah film yang harus kita syiarkan. Ini kapan launchingnya, Ustaz? 7 Maret insya Allah. 7 Maret. Kita punya waktu mungkin sekitar 2 bulan kali ya. Sekitar 2 bulan untuk sama-sama ya bergandengan tangan kita promosikan nih. Ya, walaupun ini film menguntungkan, saya kenal mereka keuntungannya buat dakwah lagi Bapak sekalian. Jadi ini masya Allah kita akan bergerak insya Allah seluruh Indonesia. Saya akan menggerakkan santri-santri, follower, jamaah gitu untuk wajib nonton film ini. Bagi para penghafal Quran ya, masya Allah. So selamat teman-teman di PPA, Kang Ustaz Reza Rendy, Kang Abdul Mumami, Al-Ghifari, ada Al-Ghifari, kayak teman-teman semua. Ya, saya tahu perjuangan mereka membuat film ini. Saya mengikuti PPA dari awal perjuangan jatuh bangun sampai akhirnya film ini muncul di depan kita. Patut kita apresiasi dan patut kita syukuri Indonesia masih bisa memproduksi film se-amazing ini, seberkah ini insyaallah. Begitu, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya nggak pernah nasehatin, tapi langkahnya udah jadi nasehat. Keren yang begitu.